Halo, welcome to back channel Asrorudin TV. Oke teman-teman ya, seperti biasa di channel saya konten apapun bisa saya upload asalkan informasinya bisa manfaat untuk banyak orang. Nah, di video kali ini saya mau tutorial cara mengajukan pinjaman di Bank BCA biar bisa di ACC ya. Dan triknya seperti apa? Langsung aja disimak di video ini. Nah, selain cara mendaftar ataupun pengajuan pinjaman online di BCA, saya juga akan menjelaskan sedetail mungkin, kayak dari bunga, ya kan, dari syarat-syaratnya apa aja. Jadi mohon disimak ya, teman-teman ya, seperti itu. Nah, sebelum lanjut ke video ya, mohon bantuannya untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Seperti itu teman-teman ya, mohon bantuannya. Nah, ini video kemungkinan akan cukup durasi agak panjang teman-teman ya. Karena informasinya ini juga harus detail gitu ya, biar kalian ketika ngajuin udah bener-bener posisinya udah siap dan ready dan percaya diri. Seperti itu teman-teman ya. Jadi mohon disimak videonya sampai selesai tanpa skip. Siapkan aja kopi, rokok, dan cemilan biar nggak jenuh nonton video saya, oke? Nah, di sini kita nggak perlu punya bank BCA ya. Kita bisa langsung nanti daftar teman-teman ya. Nah, kebetulan di sini saya punya bank BCA dan juga ada M-Banking. Saya akan memperlihatkan dulu di M-Banking saya persyaratan cara pengajuan. Dan selain di M-Banking, karena saya udah melakukan pengajuan sampai berhasil dan di ACC, saya pun ada trik beberapa yang harus kalian ketahui yang nggak ada di aplikasi M-Banking BCA ini, ataupun informasi yang tidak ada di internet teman-teman ya. Jadi benar-benar pengalaman pribadi. Nah, langsung aja saya klik BCA mobile saya cantumkan di sini ya, ataupun saya munculkan di sini. Nah, di sini saya langsung klik info BCA. Nah, masih loading, kita tunggu ya. Nah, di sini kita langsung ke inti pembahasan ya, nggak usah masuk ke menu sana sini, karena biar mempercepat durasi. Nah, langsung aja di sini saya akan klik produk. Jadi buat kalian yang udah punya BCA ataupun M-Banking BCA, kalian bisa cek sendiri ya lebih lanjutnya. Nah, di sini ada pinjaman individual. Langsung aja saya klik pinjaman individual. Lalu muncul lagi di sini banyak sekali teman-teman ya menunya, ada kredit sepeda motor KSM, ada kredit kendaraan bermotor, ya kan, kredit pemilik rumah dan lain-lain. Nah, karena di sini saya mau membahas yaitu pinjaman personal ataupun pinjaman ke bank BCA, saya klik langsung pinjaman personal. Oke, nanti saya jelaskan teman-teman ya, syaratnya kita itu apa aja ya. Ada kok kita tanpa harus ada jaminan itu bisa ya di BCA. Terus mau ada jaminan juga bisa dan bunganya juga berbeda-beda. Nanti saya jelaskan di video ini. Nah, di sini pinjaman personal, pinjaman untuk segala kebutuhan. Oke, udah saya munculkan seperti di layar ini teman-teman ya. Di sini dana cepat tersedia pinjaman tanpa agunan hingga 100 juta. Nah, yang dimaksud tanpa agunan buat kalian yang belum tahu, tanpa agunan itu tanpa ada jaminan seperti surat tanah, BPKB dan lain-lain. Makanya disebut tanpa agunan dan di sini bisa maksimal hingga 100 juta. Nah, di sini sih ada notifikasinya ya, mudah proses aplikasi yang cepat dan mudah. Oke, pembayaran ringan, bunga rendah mulai dari 1% dengan jangka waktu angsuran ringan mulai 1 tahun minimal dan maksimal 3 tahun. Nah, di sini ada ketentuan lebih jelas lagi teman-teman ya. Coba kita klik di sini, biaya limit dan suku bunga. Nah, di sini ini contoh teman-teman ya, keterangan dan biaya. Biaya provisi ya. Mungkin ini biaya pertama kita setelah di ACC. Di sini 1% dari pinjaman yang disetujui ataupun minimum 100.000. Misalkan kita itu pinjem 100.000 ya, berarti bakal diambil untuk biaya administrasi ataupun biaya provisi itu 1%. Ini hanya contoh 100.000 dan biayanya itu 1%, berarti cuma 1.000 teman-teman ya. Kalau misalkan 100 juta ya berarti 1 juta ya, seperti itu. Misalkan kalian pinjam 100 juta dan cair, ya biaya provisi yang harus kita bayar ke BCA itu adalah 1%, ataupun dari 100 juta itu adalah 1 juta. Nah, berarti yang akan kita terima dari 100 juta karena kita dipotong 1% untuk biaya provisi itu 99 juta. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, kita lanjut ke pembahasan di bawah lagi. Nah, di sini ada contoh 3 teman-teman ya. Pertama 12 bulan ataupun 1 tahun. Yang kedua 24 bulan ataupun 2 tahun. Yang ketiga 36 bulan ataupun 3 tahun. Nah, ketika kita ngambil tenor ya, misalkan kayak kita mau ngambil setahun, ya ini keterangannya udah jelas di sini.
Ingat teman-teman ya, saya menjelaskan ini yang tanpa agunan. Nanti saya akan menjelaskan juga yang pakai agunan ataupun pakai jaminan. Dan bunganya itu beda-beda. Jadi bisa jadi referensi buat kalian, bisa mikir-mikir 2 kali sebelum mengajukan ya. Nah, kita ambil contoh ini. 12 bulan ya, per bulannya itu 1%, dan kita ngambil 1 tahun. 1 tahun itu sama dengan 12 bulan. Berarti di sini 12% ataupun per tahun 12%. Nah, contoh kita ambil 100 juta selama 12 bulan atau setahun. Nah, untuk biar kita nggak bingung, buat kalian yang belum tahu cara hitung suku bunga, kalian siapkan kalkulator ya. Saya jadikan contoh yang 12 bulan ini atau 1 tahun. Nah, kita lihat di sini teman-teman ya. Misalkan kita minjem 100 juta ya. 100 juta dibagi 100 ya. Ini adalah persen dan juga dikali 12. Nah, 12 ini adalah bunga ya. Nah, berarti kita selama setahun dari 100 juta itu kita ada bunga 12 juta teman-teman ya. 12 juta. Bunganya berarti 12 juta dari 100 juta. Seperti itu teman-teman ya. Dan berikutnya kita lihat di sini ada yang 24 bulan teman-teman ya. Di sini per bulannya 1,03 per bulan dan di sini 12,36 per tahun ya. Per tahunnya 12,36. Nah, ini beda lagi teman-teman. Kalau kalian ngambil 2 tahun, di sini per bulannya 1,03% ya per bulannya. Dan untuk per tahunnya itu adalah 12,36. Misalkan 24 bulan kan itu 2 tahun. Kalian tinggal ditambahin aja 12,36 ditambah 12,36 ataupun itu sama hal dengan 2 tahun teman-teman ya. Berarti 12,36 tambah 12,36 itu kurang lebih 24 ya, hampir 25 lah ya. Itu selama 2 tahun. Nah, untuk cara ngitungnya seperti contoh yang tadi, yang 12 bulan selama 1 tahun dan 100 juta, itu cara ngitungnya pakai kalkulator ya, sama aja. Intinya gitu teman-teman ya, kalau kalian 24 bulan ataupun 2 tahun, kalian akan menggunakan suku bunga yang 12,36 per tahunnya. Kalau kita 2 tahun, di sini kan 24 bulan nih, berarti itu 24 lebih, seperti yang tadi kita hitung di kalkulator. Nah, berikutnya, kalau kita 36 bulan ataupun 3 tahun, kita akan kena bunga per tahunnya itu 12,84. Jadi beda-beda teman-teman ya. Semakin kita banyak tenornya, semakin lama itu semakin bunganya berbeda, makin tinggi. Tapi ya nggak beda jauh sih. Di sini kita bisa lihat yang 12 bulan atau setahun yang pertama kita bahas itu 12% per tahun. Dan yang kedua 24 bulan ataupun 2 tahun per tahunnya itu 12,36. Ya, tinggal kita tambahin aja 12,36 tambah 12,36 itu kan sama halnya dengan 2 tahun ya. Nah, dan yang 36 bulan ini 12,84. Nah, kita tinggal ditambahkan aja nih 12,84 ataupun 12,84 dikali 3. Nah, 3-nya itu dari mana? 3-nya itu dari 3 tahun. Nah, jadi cara ngitungnya kalau yang 3 tahun sama. Balik ke contoh yang 1 tahun ataupun yang 12 bulan itu sama aja. Intinya selama 36 bulan itu bunganya 38% lebih sesuai yang kita hitung teman-teman ya. Seperti itu. Nah, kalian tuh bisa mikir-mikir lagi kalau mau ngajuin apa enggak gitu ya. Itu terserah kalian. Cuman kalau kalian bandingin ya, boleh kalian bandingin dengan aplikasi pinjaman online itu jauh teman-teman ya. Intinya ini per bulannya itu 1% ya. Kalau pinjaman online kan ada yang 2%, 3% per bulannya. Seperti itu ya. Nah, ini yang tanpa agunan teman-teman ya. Dan ini mau saya bahas juga tentang denda keterlambatan. Misalkan kalian telat 1 hari. Nah, di sini udah ada denda keterlambatan 0,28% per hari dari angsuran. 0,28%. Dan di sini biaya administrasi pelunasan dipercepat. Nah, contohnya biaya administrasi pelunasan dipercepat itu seperti ini teman-teman ya. Kalian ini baru ngajuin pinjaman nih di BCA 100 juta dan kemudian di ACC. Nah, kemudian kalian dapat 2 bulan atau 3 bulan punya duit nih 100 juta. Kalian mau ngelunasin, nggak bisa. Walaupun kalian mau ngikuti prosedur hitungannya sesuai persen yang diberikan aturan BCA, kita nggak bisa. Peraturannya di sini, kita harus minimal sudah 6 kali cicil ataupun 6 kali bayar sesuai angsuran yang kita ikuti.
Jadi kalau misalkan belum sampai minimal 6 bulan, kita nggak bisa ngelunasin seperti itu. Jadi kita harus melunasi terlebih dahulu sesuai aturan di sini, yaitu 6 bulan. Baru di situ kita bisa melunasi semua hutang kita 100 juta sesuai aturan yang ada di Bank BCA. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini saya bahas yang tanpa agunan. Nanti saya akan bahas yaitu pinjaman pakai agunan teman-teman ya. Nah, di sini untuk cara mengajukan pinjaman di Bank BCA biar di ACC, nanti langsung disimak aja ya di video ini. Makanya jangan di skip teman-teman ya, sambil ngopi aja, santai aja ya, biar nggak jenuh karena durasinya lumayan panjang. Dan mudah-mudahan emang informasi ini manfaat gitu. Nah, yang pakai pinjaman agunan di BCA itu bisa juga, dan itu harus pakai jaminan. Nah, seperti yang saya bahas di awal, pakai agunan itu bisa kita BPKB motor, BPKB mobil, BPKB pesawat kalau ada ya, terus BPKB apa ya, pokoknya kendaraan apapun itu bisa ya, yang penting BPKB ataupun sertifikat rumah. Dan saya udah survei juga ke BCA, pakai agunan itu maksudnya teman-teman ya, kita bisa menggunakan kendaraan siapa aja ya, misalkan pakai mobil kendaraan saudara atau punya orang tua ya, ataupun punya temen, tapi bukan berarti kita segampang itu ya punya orang. Tetap itu aturannya ada, harus ada KTP seperti itu teman-teman ya, KTP yang punya kendaraan ini gitu ya, jadi nggak asal itu. Nah, untuk pakai agunan itu justru lebih murah teman-teman ya. Saya udah survei, bahkan dari pihak BCA pun merekomendasikan gitu, merekomendasikan seperti ini, Pak, saran saya nih kalau Bapak punya kendaraan nih, kan Bapak mau ngajuin misalkan 60 juta nih, saran saya kalau Bapak punya BPKB mobil, mungkin pakai BPKB mobil aja Pak, ataupun Bapak, orang tua Bapak punya mobil atau saudara atau teman, bisa kok Pak gitu, nggak harus Bapak yang punya, nggak harus atas nama sendiri. Ya saya nanya, emang kenapa gitu, bedanya apa? Bedanya di bunga, bedanya di bunga. Kalau yang BCA tanpa agunan itu 1% per bulan, ataupun 12% kalau yang per tahun. Seperti itu teman-teman ya, intinya seperti yang saya bahas tadi. Tapi kalau kita pakai agunan itu cuma 0,6, nggak nyampe 1, 0,6% per bulannya. Kalian tinggal hitung aja, misalkan 0,6% dikali 12 bulan ataupun setahun itu berapa. Lebih murah kan? Setengahnya lah kurang lebih seperti itu ya. Nah, itu udah saya bahas. Sekarang saya bahas yang biar kita di ACC. Mungkin karena saya ini pengalaman kemarin itu yang tanpa agunan, saya mau menjelaskan. Setelah saya baca-baca di BCA ini yang udah saya simak teman-teman ya, saya langsung ke BCA ya, ke BCA terus menanyakan ke kasirnya itu, Mbak, saya mau mengajukan pinjaman KTA. Oh, dia langsung ngerti dong ya kan. Ini sambil cerita aja ya teman-teman ya, jadi informasinya ini bisa manfaat gitu. Dan jangan lupa subscribe dulu nih, saya udah capek-capek ngomong nggak di subscribe dan juga like teman-teman ya. Nah, udah gitu syaratnya apa gitu kan, dia cuma butuh nih, ini yang tanpa agunan teman-teman ya, jadi mohon disimak baik-baik. Kita harus bekerja di perusahaan ya, dan ataupun di pabrik ya, dan kita harus berstatus karyawan. Nanti dari pihak Bank BCA minta data, fotokopi KTP ya, terus slip gaji, sama SK ataupun surat keterangan kita karyawan tetap di perusahaan kita bekerja. Cuma itu aja sih teman-teman, dan juga sama kakak. Setelah itu nanti kita akan nunggu selama 2 minggu kurang lebih. Nanti kita akan disurvei ataupun akan ditelepon. Nanti ditelepon itu ya biasa, dia tuh nanya-nanya gitu ya. Kita jujur aja teman-teman ya, misalkan penghasilan berapa, kan kita udah ngirim tuh data kita, misalkan gaji kalian 7 juta, tulis aja per bulannya 7 juta gitu kan. Terus ntar ditanya udah nikah belum gitu, kalau udah nikah misalkan punya anak berapa gitu kan. Terus intinya kita tinggal jawab aja apa adanya sesuai data yang kita tulis. Karena waktu kita pengajuan data itu nanti kita dikasih brosur yang untuk diisi. Jadi isinya itu ya kayak nama, sesuai KTP, gaji, nama perusahaan seperti itulah ya. Nah, nanti kita setelah ditelepon itu kurang lebih 2 minggu, ataupun waktu itu saya cuma seminggu, ya ditanya-tanya gitu aja teman-teman ya, seperti itu. Jadi kita jujur aja teman-teman ya. Dan triknya biar di ACC gimana sih Bang? Nah, saya kan tadi mau kasih tahu triknya biar di ACC. Buat kalian ini ya, yang punya pinjaman online, terutama di Kredipo dan Aku Laku, itu kebaca teman-teman ya.
kita jangan bahas telat. Kita punya tagihan sedang berjalan aja nih, yang misalkan jatuh temponya masih bulan depan nih. Terus kita udah ngajuin ke BCA, itu bakal kebaca sama BCA teman-teman ya. Karena BCA itu akan cetak resi ataupun cetak koran di BCA kita ya. Ini kalau kita udah terdaftar di Bank BCA ya. Karena saya juga kebetulan kerja di suatu perusahaan yang sudah menggunakan Bank BCA. Jadi saya nggak perlu buat. Tapi buat kalian yang belum, bisa langsung datang mau ngajuin dan juga sekalian daftar Bank BCA-nya teman-teman, seperti itu ya. Nah, karena saya udah punya BCA gitu teman-teman ya. Ya udah gitu kan, saya tinggal ngajuin seperti itu dan dia itu pasti ngecek cetak koran ya ataupun mutasi rekening di Bank BCA kita selama 3 bulan. Jadi saya usahakan buat kalian selama 3 bulan ataupun 2 bulan itu usahakan jangan ada transaksi kayak bayar fintech ya kan, ataupun ada uang masuk dari fintech itu kebaca sama BCA dan itu bisa sangat resiko ya, bisa nggak di ACC teman-teman ya, seperti itu. Jadi triknya selama 2 bulan atau 3 bulan kalian jangan sampai ada transaksi ataupun ada riwayat fintech ya, pinjaman online terutama di Akulaku dan Kredipo, seperti itu. Kalau misalkan kalian ada, saya sarankan nunggu selama 2 bulan atau 3 bulan baru mengajukan ke BCA, seperti itu. Daripada kalian ngajuin nggak di ACC ya percuma juga, habis waktu teman-teman ya, seperti itu. Nah itu sih singkat cerita, cuma itu aja sih teman-teman ya. Kalau itu nggak ada masalah langsung di ACC, kita akan di email terus dikasih jadwal untuk datang ke kantor BCA untuk akad, untuk tanda tangan, dan untuk penjelasan lebih detailnya kayak bunga-bunga berapa persen, terus di ACC-nya berapa. Misalkan kalian ngajuin 100 juta, terus kalian itu karena gajinya berapa, tanggungan berapa, nanti sama BCA cuma di ACC-nya segini. Misalkan kalian ngajuin 100 juta, ada yang di ACC 100 juta sesuai permintaan kita atau pengajuan kita. Ada juga yang dikurangi, yang di ACC cuma 60 juta ya, tergantung data kita dan juga tergantung gaji kita dan tergantung tanggungan ataupun pengeluaran kita. BCA itu bisa baca semua yang ada di mutasi rekening kita teman-teman ya, dan juga baca data-data kita, seperti itu ya. Jadi di sini caranya seperti itu. Dan untuk pakai agunan justru itu lebih mudah. Kalian cukup bawa data kalian ya, seperti tadi, cukup KTP, kartu keluarga ya kan, terus apalagi ya, bawa BPKB, udah kalian tinggal ke kasir ataupun ke Bank BCA, itu kalian akan dituntun ataupun akan dilayani dengan baik ya, dan juga dikasih penjelasan teman-teman ya. Justru lebih enak gitu ya kalau pakai agunan ya, karena ya ada jaminan seperti itu. Dan untuk wilayah mungkin kalian bertanya-tanya, Bang, itu berlaku untuk wilayah mana aja? Di semua wilayah yang ada cabangnya BCA itu bisa teman-teman ya, seperti itu. Itu bisa. Jadi nggak usah khawatir, kalian mau ngajuin dimanapun bisa ya, seperti itu. Tapi tetap saran saya, tetap kalian pikir-pikir dulu sebelum mengajukan pinjaman ya. Karena ya yang namanya pinjaman sekecil apapun tetap ada bunganya gitu ya. Cuma kalau ini untuk perbandingan pinjol nih ya, aplikasi-aplikasi nih ya menurut saya sih lebih murah ini, karena saya udah lama juga pakai aplikasi online gitu ya, dan udah banyak banget yang nggak bisa saya jelasin. Oke teman-teman ya, mungkin cukup itu aja informasinya. Kalau misalkan ada kata yang salah ataupun ada yang saya jelaskan kurang maksimal dan kalian lebih tahu, nggak apa-apa, tulis di kolom komentar aja. Kita sharing aja ya, karena emang sifatnya di sini sharing, seperti itu ya. Dan untuk kalian bisa gabung di grup Facebook ya, nanti ada di deskripsi grup Facebooknya untuk sharing-sharing ya teman-teman ya. Oke, mungkin cukup itu aja dari Asrorudin TV, mudah-mudahan manfaat.